Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat dan selalu sehat. Itu doa dari Bapak Ibu Guru, dari rumah maupun dari sekolah. Nah, anak-anakku yang tersayang, mari kita akan melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia hari ini, Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021. Anak-anak yang terkasih, kalau di pembelajaran kita minggu yang lalu, kita sudah belajar mencari kalimat utama, kalimat penjelas, dan anak-anak sudah latihan mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dari sebuah bacaan, dari tiap-tiap paragraf. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mencari gagasan pokok. Nah, anak-anak, gagasan pokok bisa disebut juga, ya, bisa disebut juga gagasan utama. Ini nama lainnya. Atau disebut juga ide pokok. Atau disebut juga pikiran pokok. Nah, ada 3 nama lain dari gagasan pokok. Bisa disebut gagasan utama, bisa disebut ide pokok, bisa disebut pikiran pokok. Nah, anak-anak yang terkasih, apakah gagasan pokok itu? Apakah gagasan utama atau ide pokok atau pikiran pokok itu? Namanya saja gagasan. Gagasan itu bisa berarti ide. Nah, kalau ide itu kira-kira menurut anak-anak, tiap-tiap orang itu idenya sama tidak ya? Tentunya tidak ya. Tiap-tiap orang, tiap-tiap kepala itu mesti punya ide masing-masing. Tetapi di sini kita akan menyatukan ide kita di dalam gagasan pokok atau gagasan utama itu. Jadi gagasan pokok adalah ide. Ya, gagasan itu sama dengan ide, bukan kalimat. Ide yang ada di dalam suatu paragraf, bahkan suatu bacaan. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana cara kita mencari gagasan pokok atau gagasan utama atau ide tadi? Nah, di sini berarti akan memberikan contoh dari bacaan kita, Pawai Budaya. Bagi anak-anak yang sudah mendownload buku paket atau ada yang kemarin membeli buku paket sendiri, wah luar biasa, hebat, semangat sekali untuk belajar sampai-sampai membeli sendiri bukunya. Aplaus untuk anak-anak yang seperti itu ya. Nah, kita buka di halaman 1. Di sana ada bacaan Pawai Budaya. Ini seperti bacaan yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Bacaannya sama. Saya akan mengambil contoh dari sini saja. Nah, coba anak-anak perhatikan bacaan Pawai Budaya pada paragraf 1 di halaman 1. Kemarin di sana ada 1 kalimat utama. Dalam paragraf 1 itu ada 1 kalimat utama dan ada berapa kalimat penjelas, masih ingat tidak ya? Nah, ada 5 kalimat penjelas. Sekarang anak-anak abaikan kalimat penjelasnya. Kita fokuskan pada kalimat utama. Kemarin di paragraf 1 bacaan Pawai Budaya, kalimat utama ada di awal paragraf.
Yuk, kalau kalimat utamanya di awal paragraf, berarti paragrafnya namanya apa ya? Pinter sekali. Namanya paragraf deduktif. Pinter, jempol untuk anak-anak kelas 4. Sekarang kita lihat lagi kalimat utama paragraf 1. Bunyinya di sini sudah kita tulis ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimat utamanya ditulis lengkap dari kalimat pertama sampai terakhir sampai tanda titik. Jangan dikurangi atau ditambahi kata-katanya. Tulis apa adanya, itu kalimat utama. Jelas anak? Terus gagasan pokoknya, ide pokoknya dari kalimat utama paragraf 1 apa ya? Nah, anak-anak, untuk mencari gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf 1, kamu cari di dalam kalimat utama. Maka di sini kalimat utamanya harus ditulis dulu. Kalimat penjelas jangan dipikirkan, abaikan. Sementara kalimat penjelas tidak digunakan dulu. Jelas ya? Kalimat utama ini sudah kita tulis. Gagasan pokok atau ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Itu kuncinya. Makanya anak harus bisa mencari kalimat utama dulu sebelum menentukan gagasan pokok atau ide pokok. Oke? Kita lanjut ya. Nah, dari kalimat utama ditulis apa adanya karena judulnya ini kalimat. Jadi ditulis apa adanya. Tetapi untuk gagasan pokok, ide pokok bisa anak-anak tulis dengan kalimatmu sendiri, bahasamu sendiri, boleh. Tetapi yang tidak boleh, kamu keluar dari apa yang dibicarakan di dalam kalimat utama. Bisa, ini kalimat utamanya membicarakan tentang pawai budaya yang menarik bagi warga kampung Babakan. Berarti ide pokoknya ya ada di dalam kalimat utama ini. Jangan membicarakan yang lain. Ide pokoknya, hal penting yang dibicarakan dalam kalimat utama. Hal penting. Ide penting yang ada di dalam kalimat utama. Kalau kita lihat dari kalimat utama yang seperti ini, berarti ide pokoknya pawai budaya sangat menarik. Sudah, idenya itu. Perkara itu menarik bagi warga kampung Babakan atau bagi warga kampung saya atau bagi Indonesia, tidak masalah. Idenya dari ini, pawai budaya sangat menarik. Kemudian dilengkapi kalimatnya sehingga akhirnya menjadi kalimat utama. Tapi idenya ini dulu, gagasannya ini. Ya, yang kita pikirkan itu pawai budaya sangat menarik. Baru setelah itu dilengkapi menjadi kalimat utama. Demikian anak-anak cara mencari ide pokok. Jadi tetap harus berhubungan dengan kalimat utama. Tidak boleh keluar dari kalimat utama. Kira-kira sudah jelas belum? Oke, kalau belum, kita lanjut untuk memberikan contoh anak-anak paragraf yang kedua ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk contoh paragraf yang kedua di halaman 2 ya. Di sana di paragraf 2 kemarin kalimat utamanya berbunyi demikian. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, kalimat utama di paragraf kedua letaknya juga di awal paragraf. Berarti
paragraf 2 disebut paragraf apa? Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Paragraf deduktif. Bentar. Ya. Nah, anak-anak, dari kalimat utama ini kita cari gagasan pokoknya, idenya. Yang penting anak-anak tidak keluar dari yang dibicarakan di dalam kalimat utama. Kamu boleh menyusun kalimat sendiri, boleh juga mengambil kalimat dari sini. Jelas ya? Kemungkinan ide pokok yang pertama atau gagasan pokok yang pertama dari kalimat utama ini yaitu barisan pawai terdepan rombongan dari Maluku. Karena rombongan dari Maluku itu ada di barisan paling depan saat pawai. Gitu kan anak-anak? Nah, atau kemungkinan kedua untuk ide pokoknya bisa juga kamu tuliskan begini. Rombongan dari Maluku ada di barisan pawai terdepan. Dibolak-balik kalimatnya boleh. Mencari dengan membuat kalimat sendiri boleh. Yang penting intinya di barisan pawai terdepan itu ada rombongan dari Maluku. Intinya begitu. Jelas anak-anak? Untuk mencari ide pokok paragraf yang kedua, kamu pahami ya? Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga, yang terakhir ya. Tidak semua saya sampaikan di sini, nanti kalian lebih banyak latihannya saja. Paragraf yang ketiga. Yo, kita lihat dulu paragraf ketiga. Kalimat utamanya berbunyi budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ini juga ada di awal paragraf. Berarti masih sama. Jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Nah, anak-anak, dari kalimat utama ini bisa kita temukan gagasan pokok atau ide pokoknya. Kemungkinan yang pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musik berbeda. Hampir sama dengan kalimat utama. Boleh, tapi tidak selalu. Jelas? Ide pokok kadang-kadang bisa sama dengan kalimat utama, tapi tidak selalu sama. Hanya dalam hal-hal tertentu saja ya. Kemungkinan yang kedua, ide pokoknya adalah bunyi musik yang berbeda membuat budaya Bali terkenal. Dibalik boleh. Kamu membuat lagi sendiri ide pokoknya boleh. Yang penting isinya budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu namanya gagasan pokok, ide pokok. Jadi kamu buat sendiri kalimatnya. Tidak harus sama persis dengan kalimat utama, tapi bisa juga sama kadang-kadang dengan kalimat utama. Bagaimana anak-anak untuk penjelasan saya mencari gagasan pokok atau ide pokok ini? Pokoknya yang penting kamu cari dulu kalimat utama. Baru nanti dari kalimat utama kamu tentukan gagasan pokok atau ide pokoknya. Cuma itu caranya. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, setelah kamu perhatikan video yang saya kirimkan, nanti juga akan saya sertakan untuk PPT berupa catatan. Silakan anak-anak print out boleh, dicatat manual ya silakan. Ya, bagaimana enaknya buat anak-anak belajar. Setelah itu, kamu kerjakan latihan mandiri, tugas mandiri di rumah dari bacaan di buku paket tema 1 halaman 29 yang kemarin anak-anak sudah mengerjakan untuk mencari kalimat utama dan kalimat penjelas. Judul bacaannya Siap Menghadapi Musim Hujan.
Di sana ada 3 paragraf, masih ingat ya? Kamu sudah mencari kalimat utamanya dan kalimat penjelas, tapi yang kita ambil kalimat utamanya saja. Dan kemarin sudah kita bahas kalimat utamanya yang benar seperti apa ya. Nah, anak-anak, dari kalimat utama bacaan halaman 29 yang judul bacaannya siap menghadapi musim hujan, ada 3 kalimat utama karena 3 paragraf. Kamu cari paragraf 1, kalimat utamanya kamu tulis lagi, lalu bawahnya kamu tulis gagasan pokoknya kamu cari untuk latihan di rumah. Nah, minggu berikutnya pada saat kita pembelajaran bahasa Indonesia nanti akan dibahas gagasan pokoknya atau ide pokok dari masing-masing paragraf pada buku halaman 29. Tugas ini tidak dikumpulkan, tapi untuk catatan kalian belajar di rumah. Nanti kita bahas dulu, baru setelah itu nanti kita lanjutkan pembelajaran. Anak-anak yang terkasih, demikian tadi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok atau pikiran pokok. Jika ada hal-hal yang belum jelas, silahkan kalian bisa bertanya kepada kami, Bapak Ibu Guru, dan kami akan menjawab kesulitan kalian. Jangan lupa tugas dikerjakan walaupun tidak dikumpulkan. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.